Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan baik ini kami kembali akan berikan informasi seputar CPNS dan P3K tahun 2021. Tentunya ini informasi yang terbaru teman-teman. Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya akan mengupdate info terbaru seputar CPNS dan P3K di tahun 2021. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya teman-teman. Di sini teman-teman, di Twitter Pak Abi Ridwan itu kembali memposting tweetan terbaru atau penjelasan terkait dengan pelaksanaan CPNS atau dan P3K. Tentunya ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dibawa teman-teman sekalian. Di sini ada salah satu penanya atau pelamar yang bertanya, yaitu Pak, saya sudah vaksin dosis 1 namun belum terinput di Peduli Lindungi aplikasi dan web. Sudah lapor langsung ke instansi penyelenggara vaksinasi yang saya ikuti. Data sudah diperbaiki namun butuh waktu. Apa boleh saya minta surat pernyataan dari instansi tersebut atau kartu vaksin sebagai pengganti sertifikatnya? Nah, di sini teman-teman berarti ini pelamar ini itu kasusnya datanya belum terinput ya, belum terinput di website maupun di aplikasi Peduli Lindungi, sehingga pelamar ini langsung bertanya ke Pak Muhammad Ridwan dan langsung dijawab atau ada pernyataan resmi dari Pak Muhammad Ridwan terkait dengan pertanyaan ini. Untuk kasus seperti ini, jika memang sampai hari H ujian belum dapat SMS dari 1199 atau sertifikat vaksin belum ada di akun Peduli Lindungi PL, bawa saja kartu vaksin yang didapat setelah divaksin. Di dalamnya ada nama, NIK, alamat. Di sini Pak Muhammad Ridwan kembali menegaskan jangan palsukan sertifikat vaksin, hasil swab, antigen atau PCR atau surat keterangan dokter. Tentunya apabila ini ketahuan teman-teman, tentu pasti akan didiskualifikasi pastinya, karena ini terkait dengan syarat yang wajib teman-teman bawa untuk ikut seleksi ujian CPNS di tahun 2021 maupun P3K teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman atau rekan-rekan pelamar CPNS dan P3K tentunya, karena untuk persyaratan mengenai vaksin ya, itu semuanya diberlakukan untuk seleksi CSN di tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang mengalami kasus seperti ini, jadi langsung saja nanti bawa saja kartu vaksin yang didapat setelah divaksin, karena di dalamnya itu sudah ada nama, NIK, dan alamat. Kemudian kalau seandainya teman-teman juga mengalami kasus seperti ini ada salah satu pelamar yang bertanya juga, Pak, kalau kasus saya nama pada sertifikat vaksin tidak sama dengan nama di KTP, apakah akan bermasalah? Namun untuk NIK dan tempat tanggal lahir di kartu vaksin benar sesuai KTP. Saya sudah mengajukan komplain ke email Peduli Lindungi tapi tidak ada tanggapan. Baiknya bagaimana ya Pak? Kemudian ada dijawab ya, ada salah seorang yang menjawab dan jawabannya, kakak telepon saja ke 1199, maksudnya sini teman-teman, langsung saja minta data dibenerin, saya nggak cukup sehari data udah benar. Jadi itu solusinya teman-teman ya, apabila data teman-teman itu ada yang berbeda di sertifikat vaksinnya, silakan langsung saja telepon ke 1199 untuk memperbaiki data rekan-rekan sekalian. Dan perbaikannya itu dari info yang kita dapat di sini itu nggak cukup sehari data sudah dibenarkan teman-teman. Kemudian ada juga info terbaru dari BKN di sini teman-teman, itu sobat BKN, di tengah situasi pandemi saat ini penerapan prokes secara ketat perlu menjadi perhatian kita bersama, termasuk dalam penyelenggaraan tahapan seleksi CSN, dimana kalau kita lihat di sini ada video singkat ya, itu terkait dengan pertanyaan ya, kita post di sini teman-teman. Ini pertanyaannya, apakah tes swab PCR atau antigen harus dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah? Nah, kemudian jawaban dari BKN itu tentu tidak. Silakan melakukan swab PCR atau antigen di fasilitas kesehatan yang valid swasta maupun pemerintah teman-teman. Jadi itu bagi rekan-rekan yang bertanya di mana kita harus melakukan swab PCR atau antigen ini, apakah harus di fasilitas kesehatan pemerintah, itu tidak teman-teman. Jadi di sini pastikan bahwasanya tempatnya itu valid ya,
fasilitas kesehatan yang valid baik swasta maupun pemerintah itu bisa. Kemudian kita lihat lagi pertanyaannya, kita stop dulu. Apakah peserta wajib divaksin dosis pertama? Nah, mengacu pada rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19, peserta di Jawa, Madura, dan Bali atau diistilahkan dengan Jamali itu wajib sudah divaksin dosis pertama, kecuali bagi ibu hamil, kemudian komorbid, kemudian penyintas atau kondisi medis tertentu, silakan membawa surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Nah, kalau ini teman-teman itu dari fasilitas kesehatan pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi pertanyaan, bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah Jawa, Madura, Bali tertentu terbatas dan sulit didapat? Kemudian jawaban dari BKN yang pertama, pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi pencepatan vaksin. Kemudian yang kedua, jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Seperti itu teman-teman. Jadi terkait apabila nanti teman-teman mungkin kasusnya seperti ini ya. Ini jawaban langsung dari BKN. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Jika hasil swab atau antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi? Nah, di sini teman-teman jawaban dari BKN, peserta yang dinyatakan positif COVID-19 H-1 ujian silakan melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan kepada BKN laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1 ujian. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian maka dinyatakan tidak hadir teman-teman. Jadi harus melapor H-1 ya, minimal H-1 ujian, seperti itu. Kemudian kita lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pada ujian peserta ternyata dinyatakan positif COVID-19? Jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif COVID, maka peserta melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif COVID-19 di titik lokasi atau diusulkan penjadwal ulang sesuai rekomendasi tim kesehatan di titik lokasi yang mengacu pada surat edaran BKR nomor 7 tahun 2021. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini tentunya kita tidak berharap itu positif pada hari H ya teman-teman. Namun Panselnas juga sudah membuat aturan terkait hal ini bagi peserta yang dinyatakan positif COVID pada hari H atau pas pelaksanaan ujian. Kemudian kita lihat lagi di sini teman-teman, itu pertanyaannya, kapan peserta mengisi formulir deklarasi sehat sebelum mengikuti ujian? Kemudian di sini jawab, peserta seleksi CSN itu wajib mengisi formulir deklarasi sehat ini yang terdapat di website sscsnbkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Jadi di sini H-1 bisa itu teman-teman, sebaiknya H-1 saja karena pas tanggalnya ya teman-teman, atau kondisi tubuh pada saat H-1 itu lebih real, seperti itu. Kemudian kita lagi pertanyaan selanjutnya. Di sini memungkinkan tidak instansi di masing-masing titik lokasi memfasilitasi layanan PCR atau antigen? Kemudian dijawab oleh BKN, Panselnas tidak merekomendasikan adanya kerumunan peserta di titik lokasi ujian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak, baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing titik lokasi, seperti itu teman-teman. Jadi ini alasan ya pemerintah itu tidak memfasilitasi layanan PCR atau antigen di titik lokasi teman-teman. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika peserta yang pernah positif COVID-19 yang isolasi mandiri mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin? Kemudian dijawab oleh BKN, silakan melaporkan ke pihak Satgas COVID-19 setempat dan meminta surat keterangan dari dokter atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika peserta ujian membawa surat vaksin atau surat swab PCR atau antigen yang dipalsukan? Nah, tentunya ini peserta yang terbukti membawa surat vaksin atau surat PCR atau antigen palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari seleksi ujian CPNS maupun P3K teman-teman. Jadi jangan sekali-kali untuk memiliki niat untuk memasukkan surat vaksin, surat swab PCR ataupun antigen yang dipalsukan, karena itu sangat fatal teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat lagi
Kita lihat di sini kapan jadwal Rini SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru di setiap instansi diterbitkan. Pelaksanaan SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru akan dimulai pada 2 September 2021 khusus di titik lokasi seluruh kantor BKN, baik di BKN pusat, kantor regional, dan UPT BKN. Sementara untuk titik lokasi mandiri instansi itu akan dimulai pada 14 September 2021. Jadi silakan dipantau pengumuman titik lokasi dari masing-masing instansi secara berkala. Tentunya juga selalu jangan lupa cek di portal akun pendaftaran teman-teman masing-masing terkait dengan adanya perubahan-perubahan informasi, ataupun langsung mengunjungi website instansi teman-teman di mana tempat teman-teman melamar formasi CPNS maupun P3K 2021 untuk mendapatkan informasi terbaru seputar CPNS dan P3K tentunya. Oke, itu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.